Apa yang terjadi ketika teman-teman punya reseller banyak? Apa yang terjadi ketika teman-teman punya grup WhatsApp yang banyak? Yang terjadi adalah teman-teman akan ngalamin yang namanya kepusingan. Teman-teman akan ngalamin yang namanya riweuh, ribet, dan teman-teman nggak bisa melakukan hal-hal teknis atau hal strategis. Karena teman-teman lebih banyak ngurusin hal-hal yang berurusan dengan reseller. Nah, yang menjadi PR adalah kalau seandainya teman-teman reseller cuma ada 50 atau 100, satu grup bisa. Kalau teman-teman punya grup lebih dari 1 atau 3, saya punya reseller grup itu tahu teman-teman ada 4 divisi reseller Adnovate, saya membawahi 17 grup reseller. Bayangkan kalau saya sendiri yang handle, dijamin saya mabok. Kenapa? Karena kebanyakan. Nah, apa yang terjadi kalau saya punya segini banyak? Teman-teman, maka saya tidak akan bisa melakukan hal-hal strategis. Saya akan fokus untuk ngurusin ini, itu pun saya tangannya jempolnya bakal kapalan semua. Karena saya harus ngurusin. Yang terjadi adalah ada grup yang diurus, ada grup yang nggak diurus. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah teman-teman harus punya satu solusi manajemen reseller untuk membuat atau mendelegasikan tugas dengan mempersiapkan leader group. Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Mari kita bahas dan kupas setajam silet. Ya, oke, saya akan mulai dengan judul adalah mempersiapkan grup leader atau mempersiapkan reseller leader. Saya bilangnya grup leader ya, karena bisa bebas mau itu apa. Oke, saya akan mulai dengan sebuah kondisi. Kondisinya adalah begini. Suatu saat nanti, teman-teman saya targetkan untuk tidak hanya punya 100 reseller, teman-teman saya targetkan untuk punya minimal 500. Kalau teman-teman punya 500 reseller, maka teman-teman punya 5 grup WhatsApp. Benar? Orang akan punya kemampuan maksimal banget itu handle grup itu 3. Maksimal handle grup 3. Grup leader reseller kami di Adnovate itu maksimal handle 3 grup. Nggak bisa lebih. Kalau dia handle 3 grup, itu ada aktivitas kayak tadi, kayak yang saya infokan tadi ya. Jadwal, sapaan, interaksi, info produk, interaksi dengan reseller, admin, rekapan, semua. Kalau 1 masih bisa, 2 bisa di handle, 3 agak empot-empotan, maksimal banget. Nah, ketika teman-teman punya 5 grup WhatsApp, maka teman-teman akan mengalami satu kondisi di mana teman-teman akan overload. Workload-nya akan padat banget. Dan teman-teman nggak akan bisa kalau Anda semua yang handle. Maka teman-teman harus mulai naik level untuk merekrut atau mempersiapkan GL atau group leader. Saya sebutnya group leader. GL. Apa fungsinya, Mas? Group leader akan membantu teman-teman untuk bisa memimpin grup. Memimpin grup bersama kita tentunya. Kita tetap nge-lead grup, tetapi ada hal-hal yang kita bisa delegasikan ke mereka. Ada hal yang kita nggak harus kita lagi yang kita kerjakan semua. Kayak gitu. Contoh, apa saja yang bisa kita delegasikan? Contoh, rekap penjualan. Ini ribet loh. Tapi kita bisa delegasikan? Bisa. Kalau kita ngerjain semua 5 grup, dijamin pusing. Apalagi kalau lagi buka PO udah banyak banget yang pusing. Rekap penjualan. Apalagi? Interaksi. Bisa nggak didelegasi? Bisa. Menyapa. Bisa nggak delegasi? Bisa. Ngisi keluar. Kalau ngisi keluar, saran saya jangan dulu. Biar kita dulu yang ngisi. Ownernya dulu yang ngisi. Atau pemimpin pasukan reseller dulu. Kalau nanti group leader pelan-pelan. Pelan-pelan nanti mereka baru bisa delegasi. Apalagi? Menjawab pertanyaan atau tanya jawab. Bisa delegasi? Bisa. Apalagi? Hal-hal lain yang berhubungan dengan administratif. Bisa nggak? Bisa. Lalu kita berada di mana? Nantinya kalau teman-teman, anggaplah teman-teman punya grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6. Teman-teman punya 600 reseller. Misal satu grup itu 100 ya. 100. Nah, awalnya kita menghandle sendiri. Suatu saat makin banyak, teman-teman perlu ada group leader yang menghandle grup ini.
Bahkan kalau perlu, teman-teman, si 3 ini juga punya group leader sendiri. Kita berada di mana? Kita berada di atas group leader untuk menolong memimpin mereka dalam hal teknis dan strategis. Kebayang? Ini sederhana banget konsepnya. Tapi saya mau bilang seperti ini. Kalau bisnis teman-teman mau maju, berkembang, maka jangan sendirian mengerjakannya. Saya ulangi. Kalau teman-teman mau growth terus, mau naik terus, mau growing terus, mau offset naik terus, teman-teman jangan mengerjakan termasuk membangun pasukan itu sendiri. Kalau kami di Adnovate, tidak hanya GL, bahkan mereka punya backup. Apa? Tim admin, tim packing. Mereka punya backup sendiri, tapi itu belakangan dulu. Untuk awal-awal, teman-teman bisa mendaya-gunakan GL sebagai tim packing juga, yang ngurus packingnya. Tapi itu bagi tugas saja. Tapi saya mau menjelaskan satu poin begini. Group leader itu penting ketika kapan? Ketika teman-teman kondisinya adalah tidak memungkinkan handle sendiri. Contoh, Anda bekerja atau Anda mengerjakan aktivitas bisnis yang lain. Saya punya 4 divisi, produk retail, produk non-retail, edukasi, web instan, toko online, kawan-kawan. Tapi saya nggak mungkin handle semuanya, maka saya delegasi ke orang-orang yang bisa saya percaya. Oke? Yang kedua, ketika teman-teman workload-nya tinggi, mabok, ngerjain semua, tinggi, padat, riweh, nggak memungkinkan untuk handle sendiri, maka teman-teman perlu delegasi. Bagi tugas dengan GL. Oke? Kondisi yang ketiga, ketika makin banyak grup-grup atau nambah reseller, maka butuh yang namanya group leader. Kalau 3 kondisi ini terjadi, nggak mungkin handle sendiri, karena teman-teman ada pekerjaan atau aktivitas bisnis yang lain, workload-nya tinggi, dan ada penambahan reseller, maka teman-teman membutuhkan group leader. Oke? Tapi kalau teman-teman reseller baru 20, baru 30, nggak perlu group leader. Baru 50, bahkan masih 100, masih bisa handle sendiri. Oke? Nah, sekarang, bagaimana kita mencari group leader yang baik? Teman-teman bisa mencari group leader itu satu, bisa rekrut secara umum. Teman-teman buka rekrutmen, share di WhatsApp, share di FB atau dimanapun, lalu digaji. Ini yang saya lakukan, rekrut secara umum. Yang kedua, teman-teman bisa rekrut dari reseller yang ada. Konsepnya freelance, dikasih komisi dan bonus lebih tinggi dibanding reseller biasa. Tapi ingat, mereka adalah orang yang bisa dipercayai. Jadi jangan asal comot, teman-teman baru kenal asal comot, nanti ketika tiba-tiba dia pergi atau misalnya kenapa-kenapa, nanti malah pergi. Oke, yang ketiga, hybrid, rekrut dari reseller, digaji. Alasannya apa? Alasannya adalah kita mau menarik mereka untuk stay, untuk tinggal, untuk kerja sama kita, tapi bukan sebagai reseller. Kenapa? Memang ini ada kelemahannya. Kalau di poin 2, kelemahannya adalah kalau diambil dari reseller, mungkin dia melakukan aktivitas jualan juga. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi kalau suatu saat nanti dia melakukan aktivitas sebagai reseller juga, sebagai group leader juga, nanti ada konflik kepentingan. Nanti ada hal-hal yang bersinggungan atau bergesekan. Saran saya jangan. Saran saya bisa poin 1 atau poin 3. Oke, kebayangnya. Aktivitasnya apa aja? Lihat. Job desk-nya. Job desk. Pokoknya job desk. Whatever. Ya, job desk. Yang pertama adalah memimpin grup. Dia bertugas untuk memantau grup, menjaga bahwa grup itu kondusif. Kalau ada komplainan di reply atau itu di japri, kalau ada sesuatu dibantu kayak gitu. Yang kedua, rekap jualan. Setiap ada penjualan yang satu hari dia rekap. Setiap satu hari dia rekap, di report ke atasannya, direkap di report. Yang ketiga, interaksi. Jadi nggak melulu business owner yang berinteraksi. Yang 4, sapaan. Aktivitas 9 poin tadi di video berikut, di video sebelumnya, mereka yang lakukan. 5, tanya jawab. 6, hal-hal admin, keuangan, administratif. Nanti kalau misalnya urusannya packing, atau misalnya ekspedisi. Kalau bagian ini bisa dia atau ada orang di
bawah dia untuk membantu teman-teman. Tapi intinya begini, grup leader itu penting, sekali lagi, grup itu penting untuk teman-teman nantinya memperbesar pasukan reseller. Teman-teman tahu berapa kapasitas di mana teman-teman bisa nggak handle itu, atau nggak bisa handle itu. Maka teman-teman perlu belajar untuk mulai mendelegasikan. Mencari orang, rekrut secara umum, dari reseller, atau rekrut reseller tapi digaji. Bisa dikasih bonus tambahan juga boleh. Tapi kuncinya adalah mereka bertugas untuk memimpin grup, rekap jualan, interaksi, sapa, tanya jawab, admin, packing, ekspedisi, melakukan hal-hal yang kita bisa delegasikan. Jadi kita nggak ngerjain semuanya sendiri, melulu sendiri. Kalau nggak nanti kita jatuhnya kita kebanyakan hal-hal yang remeh-temeh kalau istilahnya. Kebayang nggak? Semua urusan, coba bayangin saya nggak punya 30 orang di bawah saya nggak punya grup leader, saya di grup leader ada sekitar 7 orang. Saya ngurusin packing, ngurusin tanya jawab, sapa, interaksi, rekap jualan, memimpin grup, semua saya handle. Maka saya segitu-gitu aja. Saya akan nggak akan berkembang. Saya tipikalnya ya mengerjakan hal-hal yang administrasi. Terlalu sibuk untuk hal-hal yang remeh-temeh teknis. Maka saya nggak bisa mengerjakan hal teknis, hal-hal strategis. Misalnya menyiapkan grup baru, menyiapkan bisnis baru, menyiapkan brand baru, menyiapkan satu development strategi baru, menyiapkan campaign baru. Nah, saya jadi nggak bisa. Oleh karena itu, teman-teman perlu mempersiapkan grup leader untuk nantinya teman-teman bisa coba naik level. Naik level kita dari yang kebanyakan teknis, kita menjadi strategis. Oke, saya ulangi. Teman-teman, dengan adanya grup leader, teman-teman bisa mulai mempersiapkan porsi teman-teman dari yang kebanyakan teknis menjadi strategis. Sehingga pola pikir teman-teman dari reseller menjadi business owner. Karena business owner atau reseller itu bukan berbicara mengenai kita punya produk atau nggak punya produk. Oke? Business owner atau reseller itu berbicara mengenai pola pikir, mindset. Kalau mindset cuma dagang-dagang doang, apa bedanya dengan reseller? Tapi kalau teman-teman mindsetnya adalah saya berpikir strategi, saya mikirin bisnis ini, saya kepikiran visinya, saya bikirin goalnya, saya bikirin targetnya. Nah, itu teman-teman mempersiapkan apa? Teman mempersiapkan teman-teman punya delegasi GL, teman-teman akan jadi business owner. Membawahi apa? Membawahi mereka. Bayangkan kalau teman-teman nantinya punya 1.000 reseller. Amin ya. Punya 1.000 reseller. Saya punya 1.500 reseller aja udah. Saya ada 7 grup, satu divisi ada 7 grup. Itu nggak cuma 100 ya, ada isi 200, 180. Saya membutuhkan, kalau di sini GL-nya ada 3 sampai 4 GL kali. Dan ingat, merekrut GL jangan berpikir, oh saya nanti ada cost, ada biaya, saya ada hal yang harus saya gaji. Jangan begitu berpikirnya. Mindsetnya harus begini. 1 GL harus bisa menghasilkan omset minimal 50 juta. Ini targetnya. Sehingga ketika saya mau menggaji GL, nggak masalah karena saya minta GL menghasilkan 50 juta. Jadi kalau misalnya saya punya 2 GL, 3 GL, 1 GL kami itu saya targetkan 100 juta minimal. Sehingga ketika dia punya split atau pekerjaan itu, mereka udah tahu, oh mereka punya target segini, mereka menghasilkan gaji dari mereka aktivitas performance mereka. Kebayang? Tanpa konsep yang jelas, tanpa pembagian tugas yang jelas, GL akan tidak maksimal, pekerjaannya jadi nggak clear. Makanya mereka harus diinfokan, mereka harus punya tugas-tugas ini. Tanggung jawabnya, rekap jualan, interaksi, apa, tanggung jawab, admin, memimpin grup, infokan tentang program jadwal tadi, schedule. Jadi kalau di video berikutnya mereka harus paham tentang program 1-7 hari, pembinaannya kapan, keluarnya kapan, pembinaannya, interaksinya kapan. Intinya adalah si grup leader kita delegasikan. Kebayang? Saya akan kasih PR buat teman-teman. PR-nya adalah teman-teman mulai mempersiapkan siapa nantinya yang akan membackup teman-teman sebagai group leader. Mungkin sekarang teman-teman baru 1 bulan 100 reseller. Tapi kalau bulan ketiga, teman-teman sudah punya 300 reseller. Saya kan targetnya 1 bulan 100 reseller ya. Maka teman-teman sudah nggak mungkin handle sendiri. Pusing, beneran. Pusing. Maka teman-teman butuh GL. Oke? Kebayang ya? Saya mendorong teman-teman untuk mulai memahami konsep ini. Untuk nantinya teman-teman bisa melesat penjualannya. Karena teman-teman tidak bergerak sendiri. Teman-teman bergerak bersama tim. Oke? Maju terus, praktekkan materi ini.